Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Celon Nurwega Herawan dengan NIM 23050050. Di sini saya akan mempresentasikan ataupun menjelaskan isi materi dari remedial teknik pemboran 1. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Winarto dengan diadakannya remedial ini dan juga Bang Awi sebagai asisten dosen sudah membantu untuk menjelaskan prosedur untuk mengerjakan remedial ini. Izinkan saya mulai menjelaskan untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ini untuk soal nomor 1 diketahui data lapangan kedalaman sumur 6.000 feet, rate minimum Qmin 444 GPM, rate maksimum Qmax 762 GPM, daya maksimum atau HP max-nya 1388 HP, batas maksimum pumrik yang tersedia tekanan permukaan max 2145 PSI, dan densitas lumpur 11,2 ppg dengan data flow pump rate test FPRT. Data lapangan Q1 432 GPM dengan PP1 menjadi 560 PSI. Lalu yang Q2-nya 211 GPM dengan PP2 menjadi 155 PSI. Langsung aja kepada pertanyaannya, intinya kehilangan tekanan di bit yang pertama, lalu yang kedua rate optimum atau QOPT, yang ketiga tekanan permukaan yang digunakan, yang keempat kombinasi ukuran nozzle. Langsung aja ke penyelesaiannya. Menentukan aliran turbulen dan aliran laminer. Rumusnya Z sama dengan log PP1 dibagi PP2 per log dikali Q1 dibagi Q2. Dengan not harga Z tidak boleh dibulatkan sebab mempunyai harga antara 1 sampai 2, artinya bernilai 1 untuk aliran laminer, bernilai 2 untuk aliran turbulen. Z sama dengan log 560 dibagi 155 per log 132 dibagi 211 menjadi 1,79. Jadi pola alirannya adalah laminer. Langsung aja kepada jawaban untuk yang A, B, C, D, yang nomor 1, 2, 3, 4. Yang nomor 1 menentukan kehilangan tekanan di bit. Dengan rumus PB sama dengan Z per Z plus 1 dikali P max menjadi 1,79 dibagi 1,79 kali 2145 menjadi 1376,2 PSI. Yang B menentukan rate optimal atau QOPT. Rumus QOPT itu P max dibagi KP Z plus 1 pangkat 1 per Z menjadi 2145 dibagi 0,0107 dikali 1,79 ditambah 1 dipangkatin dengan 1,79 menjadi hasilnya itu 516,6 GPM. Lalu yang C menentukan tekanan permukaan atau Pmax. Dengan data lapangan sudah ditentukan, sudah tahu jawabannya yaitu 2145 PSI. Langsung aja ke inti jawaban nomor yang D. QOPT yang untuk diameter nozzle. Langsung pada jawabannya yaitu menentukan luas nozzle-nya itu dari grafis rumus dengan rumus Romat QOPT pangkat 2 dibagi 10585 PB menjadi 11,2 dikali 516,52 dibagi 1058 10585 dikali 1376,2 menjadi 0,2051 inci pangkat 2. Lalu menentukan diameter nozzle-nya. Itu dengan rumus 32 akar 4 kali A per 3 pi menjadi 32 akar 4 kali 0,2051 per 3 kali 3,14 menjadi 9,44 inch. Di sini ya dibulatkan menjadi 9 inch. Pahat yang digunakan adalah trikon bit dengan rumus X3 itu X min X plus 1. Kita masukkan 9 min 9 min 4 dengan 2 kon berdiameter 13 in menjadi 9 per 32, 9 per 32 dengan 1 kon berdiameter 14 in, 4 per 32. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 2. Kedalaman lubang bor pada saat bit mulai digunakan adalah 10.000 feet. Harga bit cost 1.000 US dollar, sewa rig cost 500 US dollar per jam, sewa downhole motor dan DHM 5.000 US dollar per hari, waktu round trip 1 jam per 1.000 feet. Laju penembusan ROP feet per jam sebagai fungsi T jam untuk T lebih dari 0 dengan persamaan ROP sama dengan 25 min T min 1 hitung dengan interval waktu per 2 jam. Langsung aja ke pertanyaannya. Yang A, kapan bit harus diganti? Yang B, berapa harga CPF atau cost per feet? Lalu yang C, berapa total cost sampai pergantian bit?
Langsung aja ke tahap penyelesaiannya. Sudah diketahui kedalaman saat bit mulai dipakai adalah 10.000 feet, bit cost-nya $500 per jam, lalu rent DHM-nya $5.000 per hari, atau sama dengan $208,33 per jam. Untuk round trip time-nya 1 jam per 1000 feet, sama dengan T min R menjadi 10 jam. ROPT sama dengan 26 min T feet per jam dihitung per interval 2 jam. Biaya operasi per jam sama dengan 500 ditambah 208,33 menjadi 708,33 per jam. Langsung aja pada kesimpulannya, untuk yang A jawabannya kapan bit harus diganti. Pada T min 16 jam, pada T sama dengan 16 jam, setelah mulai digunakan saat ROP turun menjadi 10 feet per jam. Ini titik minimum CPF cost per feet pada interval 2 jam. Untuk yang B, kapan berapa harga CPF atau berapa harga cost per feet. Untuk cost per feet minimum itu $67,42 per feet pada T sama dengan 16 jam. Lalu untuk yang C, berapa total cost sampai penggantian bit. Total cost-nya itu 708,33 dikali dengan T tambah 10 ditambah 1000 dengan T sama dengan 16. 708,33 dikali 26 tambah 1000 min sama dengan 19.416,67 US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3, soal nomor 3. Soal nomor 3, pada program pemasangan intermediate caching, diketahui densitas mat versus depth selama pemboran atau data-data densitas mat versus depth dari sumur sekitarnya. Untuk tekanan formasi tertinggi dengan densitas mat 16,2 ppg, swap faktor trip margin untuk mencegah kick dari formasi apabila saat cabut drill string sebesar 0,3 ppg dari tabel. Surf faktor untuk mencegah loss circulation atau pecahnya formasi pada saat memasukkan drill string sebesar 0,3 ppg. Safety faktornya 0,2 ppg. Jadi total gradien rekahnya adalah 16,2 tambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2 ppg. Di mana letak intermediate casing sesungguhnya? Di sini pertanyaan adalah di mana letak intermediate casing sesungguhnya? Langsung aja ke tahap penyelesaian. Diketahui tekanan formasi yang paling tinggi mempunyai density 16,2 lb per gal. Lalu harga source point-nya 0,3 lb per gal, lalu safety factor 0,2 lb per gal. Jadi total density lumpur yang dapat memecahkan formasi adalah, kita hitung, 16,2 ditambah 0,3 tambah 0,3 tambah 0,2. Dihasilkannya yaitu 17 lb per gal. Langsung aja pada intinya, untuk ringkasan jawabannya kan pertanyakan di mana letak intermediate casing sesungguhnya. Langsung aja pada ringkasannya, letak intermediate casing sama dengan TVD, tempat LOT atau FG mencapai lebih dari sama dengan 17 ppg, dipasang sedikit lebih dangkal dari titik tersebut. Lalu jika pada kedalaman rencana FG kurang dari 17 ppg, turunkan casing lebih atas atau lebih dangkal sampai menemukan kedalaman dengan FG cukup, atau turunkan densitas operasi atau gesekan agar ECD tidak melebihi FG. Begitu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah teknik pemboran, yaitu Bapak Winarto, telah diadakannya remedial ini supaya agar anak-anak atau mahasiswa yang lain, teman-teman saya, dapat membenarkan nilainya dari yang sebelumnya kurang menjadi lebih baik dengan diadakannya remedial ini. Saya harap dengan remedial ini teman-teman semua dengan saya juga bisa merasa puas dengan hasil yang telah diberikan. Lalu untuk Bang Awi sebagai asisten dosen, saya berterima kasih. Saya kira saya cukup untuk segalanya. Sebelumnya mohon maaf bila ada kekurangan kata ataupun salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.